Salam sehat dan salam matematika. Sekarang kita akan membahas vektor pada ruang dimensi 3 di kelas 10 MIPA. Pada pembagian ruas garis atau segmen garis. Bersama saya dengan Freddy Situmorang. Pembagian ruas atau segmen garis itu ada dua. Yang pertama, suatu titik terletak di tengah dua titik pada segmen garis. Misalnya titik A terdapat di tengah-tengah segmen garis PQ, atau titik A terletak di antara PQ, tidak harus di tengah-tengah. Katakan ini ada PQ, bisa titik A-nya di sini, bisa di sini, terserah. Tapi yang jelasnya titik A-nya berada di antara PQ. Ini contohnya, jika PA-nya sepanjang M dan AQ-nya sepanjang N, maka PA berbanding AQ, M berbanding N. Kita butuh perbandingan daripada PA dengan AQ ini. Yang kedua, suatu titik terletak di luar dua titik pada segmen garis atau perpanjangan segmen garis tersebut. Misalnya titik B terdapat di luar segmen garis KL atau perpanjangan segmen garis KL. Ada garis KL, ada titik B adalah perpanjangan daripada garis KL. Jika KL-nya M dan BL-nya N, bukan LB. Ini lihat panahnya, sekarang BL. Maka perbandingannya adalah KL berbanding BL. Itu sama dengan M berbanding N. Jadi kita ambil dari BL karena B adalah perpanjangan. Seandainya KLB, kita katakan bahwasannya KL-nya M, kita ambil LB-nya. Kita tidak butuh BL tapi LB-nya. Kalau kita butuh LB-nya, ini sudah min N karena sudah berlawanan arah. Sehingga perbandingannya ini adalah KL berbanding LB itu sama dengan M berbanding min N. Ada satu lagi, B-nya itu juga perpanjangan dari KL. KL-nya M, KB-nya N. Maka perbandingannya ini adalah KB berbanding KL itu sama dengan N berbanding M. Seandainya kita buat ini B, KL, kita butuh bahwasanya BK dan KL ini M, maka ini menjadi min N karena arahnya sudah berbeda, vektor arah mempengaruhi. Maka perbandingannya ini adalah BK berbanding KL sama dengan min N berbanding M. Yang mana yang dipakai? Sama saja. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Tapi secara umum nanti akan kita pakai yang ini. Kita butuh bahwasanya yang di tengah-tengah ini harus titik koordinat yang sama. Yang ketiga, vektor posisi titik yang terletak pada segmen garis. Katakanlah dulu ada vektor OP dengan vektor posisi P. Ada vektor OQ dengan vektor posisi Q. PQ adalah suatu vektor yang menghubungkan antara vektor posisi OP dengan OQ, PQ. Ada sebuah vektor posisi yang membagi ruas garis PQ, yaitu vektor posisi OA dengan vektor A. Jika PA-nya M dan AQ-nya N, maka perbandingannya adalah PA berbanding AQ itu sama dengan M berbanding N. Jumlah perbandingannya ini adalah M tambah N. Artinya dari P ke Q itu adalah M tambah N. Maka PA itu sama dengan M dari PA itu sama dengan M dibagi dengan M tambah N kali PQ. Kalau misalnya ada vektor posisi ABC misalnya, ini 2, 3. Maka AB itu sama dengan 2/5 dari AC, 2/5 dari sini, atau BC itu sama dengan 3/5 dari AC. Itulah ini, PA sama dengan M per M tambah N dari PQ. PA itu adalah A kurang P, vektor posisi. PQ itu adalah Q kurang P. Kalikan M-nya ke dalam, maka MQ dikurang MP. Pindahkan A-nya ke sebelah kanan. Pindahkan P-nya ke sebelah kanan menjadi MQ dikurang MP dibagi dengan M tambah N ditambah P.
Samakan penyebut, maka P-nya ini dikali dengan M tambah N. Lalu jumlahkan MQ dikurang MP ditambah MP ditambah NP. Dari sini kita lihat ini mati, maka tinggal MQ ditambah NP per M tambah N. Maka kesimpulannya adalah vektor posisi A itu sama dengan N kali vektor P ditambah M kali vektor Q dibagi dengan M tambah N. Begitu kita mencari vektor posisi A. Untuk menggunakan ini ke soal, ada cara untuk mengingatnya, cara gampang untuk mengingat. Katakanlah dulu PA berbanding AQ sama dengan M berbanding N. Yang pertama, lihat yang di tengah-tengah. Ini harus sama. Sebelum sama ini, usahakan menjadi sama. Di saat ini udah sama, tuliskan ini A. Lalu paling ujung, gabungkan. Yang di tengah-tengah, gabungkan. Lalu kalikan paling ujung ini. Yang di tengah-tengah, kalikan. Sedemikian sehingga vektor A sama dengan NP ditambah MQ ini ditambahkan, bagikan dengan M ditambah N. Begitu simpelnya. Jadi kalau misalnya belum sama bagaimana? Contoh, AB berbanding CB sama dengan 5 berbanding 2. Ini kan belum sama. Bagaimana biar sama? AB berbanding ini ubah menjadi BC. AB-nya tidak berubah apa-apa, tetap 5. Ini BC dari awalnya CB menjadi BC, berubah menjadi negatif. Kenapa bisa? Karena AB itu sama dengan min BA. Jadi perubahan tanda berlawanan. Setelah ini sudah sama, maka ini tulis B. Kalikan ini ke sana, kalikan ini ke sini, maka B sama dengan min 2A ditambah 5C per 5 ditambah minus 2. Atau sepertiga dari min 2A tambah 5C. Begitu tekniknya. Contoh yang pertama, diketahui titik P 4 minus 3 dan titik koordinat Q 4 minus 6 12 serta K membagi ruas garis PQ dengan perbandingan 2 banding 3. Tentukan vektor posisi K. Kita jawab. Katanya K membagi ruas garis PQ. Ini P, ini Q. K membagi ruas garis PQ. Berarti K-nya di sini. Membagi ruas, maka dia diantara PQ dengan perbandingan 2 banding 3. Sedemikian sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya PK berbanding KQ sama dengan 2 banding 3. Ingat cara menyelesaikannya. Yang pertama sekali lihat dulu tengah-tengahnya. Sudah sama? Sudah. Tuliskan ini K. Maka ini ke ujung, ini yang di tengah. Sehingga K sama dengan 3P ini kalikan ini ditambah 2Q per 3 ditambah 2 atau sama dengan 1/5 dari 3P ditambah 2Q. Udah tinggal menghitung 1/5 kali 3 kali P nya 4 minus 3 ditambah 2 kali 4 minus 6 12. 1/5 dikali-kalikan 12 min 9 ditambah 8 min 12 24. 1/5 dikali 20 0 15 atau 1/5 kali hasilnya bahwasanya K sama dengan 1/5 dari 20 403. Yang diminta adalah vektor posisi K. Kalau diminta vektor posisi K, ini jawabannya. Seandainya yang diminta adalah titik koordinat K, maka ditulis dalam bentuk ini. Ini vektor posisi K. Begitu saja, simple, tidak terlalu susah. Intinya bagaimana kita mengkondisikan penggunaan rumus ini. Tidak perlu dihafal. Contoh kedua, diketahui titik K pada ruas garis BC dan K di antara B dan C dengan BK berbanding KC sama dengan 2 banding 5. Jika titik B 423 dan titik C min 241, tentukan koordinat titik K. Jawab, karena perbandingannya sudah diketahui, nggak perlu kita gambar ruas garisnya. Jadi BK berbanding K
KC sama dengan 2/5. Lihat yang di tengah-tengah sudah sama-sama K. Dah, tuliskan ini K. Lalu kiri kanan, paling ujung hubungkan, yang di tengah-tengah hubungkan. K sama dengan B-nya dikali 5. 5B ditambah 2C dibagi dengan 5 ditambah 2, atau 1/7 dari 5B ditambah 2C sama dengan 1/7 kali 5B-nya 423. 423 ditambah 2 kali C-nya min 241 sama dengan 1/7 kalikan 20, 10, 15 ditambah minus 4, 8, 2 1/7 kali 20 kurang 4, 16, 10 ditambah 8, 18, 15 tambah 2, 17 sama dengan 16/7, 18/7, 17/7. Artinya koordinat titik K buatkan dalam bentuk titik koordinat. K 16/7, 18/7, 17/7. Cas, begitu saja kok. Contoh 3. Diketahui titik A 23-1 dan titik B 7-29. Titik P X Y Z pada AB, sehingga AP berbanding AB sama dengan 1/5. Tentukan vektor posisi P dan nyatakan dalam bentuk persamaan vektor. Jawab. Gunakan saja perbandingan ini. AP berbanding AB sama dengan 1/5. Kalau kita mau mengerjakan soal vektor yang menggunakan perbandingan, gunakan aja carcepnya. Pada dasarnya yang di tengah-tengah ini harus sama dulu. Sebelum sama jangan dikerjakan. Bagaimana caranya? Ini A-nya sudah di sini, maka ini harus ditukar tempat. Maka PA berbanding AB sama dengan yang berubah, yang pindah tempat siapa? AP-nya. AP-nya berapa? 1. AP berubah menjadi PA, maka min 1 berbanding 5. Baru yang ini sudah sama. Maka tuliskan ini A. Ini P-nya ke sini, B-nya ke sini. Sehingga A sama dengan 5P ditambah min 1B per 5 ditambah min 1. 5P dikurang B per 4. A sama dengan 1/4 dari 5P dikurang B. Yang ditanya adalah P-nya. Padahal yang kita dapat adalah A. Kita carikan. Masukkan 4-nya ke dalam. 5/4 P dikurang 1/4 B. Itu sama dengan A. Pindahkan 1/4-nya ke kiri. A ditambah 1/4 B sama dengan 5/4 P. Kali 4, 4A ditambah B sama dengan 5P. 5P sama dengan 4A ditambah B. P sama dengan min 4A dikurang B. Inilah kita akan gunakan. P sama dengan 1/5 dari 4A ditambah B. Lalu P sama dengan 1/5 dari 4 kali A-nya 23 min 1 ditambah B-nya 7 min 2 9. Hasilnya 1/5 kali 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali min 1 minus 4 ditambah 7 min 2 9. 1/5 kali 8 tambah 7 15. 12 ditambah minus 2 10. Minus 4 tambah 9 5. Hasilnya 3 2 1. Nyatakan dalam bentuk persamaan vektor. Persamaan vektornya adalah P-nya sama dengan 3-nya dalam bentuk I, 2-nya dalam J, 1-nya K. Maka vektor P 3I ditambah 2J ditambah K. Inilah
vektor posisi P 3, 2, 1 persamaan vektor posisi P adalah 3I ditambah 2J ditambah K. Contoh 4. Diketahui titik A 3 min 1 2 dan titik B 3 min 2 4. Titik B perpanjangan AB sedemikian sehingga AB berbanding AP 1 banding 3. Tentukan vektor posisi P. Jawab. Kalau sudah diketahui perbandingannya, nggak perlu kita gambar. Capek kita menggambar itu. AB berbanding AP sama dengan 1 banding 3. Langsung lihat di tengah-tengah, apakah sama? Belum. Maka buat menjadi sama dengan cara mengoper salah satu. Yang mana yang perlu diubah? Ini. Kalau ini yang nanti kita ubah, AB menjadi PA semakin jauh, padahal kita mau mendekatkan A-nya harus di tengah-tengah. Maka BA berbanding AP sama dengan AB-nya pindah tempat, maka ini menjadi minus 1 banding 3. Karena sudah sama di tengah-tengah, ini sama, lain nih, B-nya ke sini, B-nya ke sini. Maka A sama dengan 3B ditambah min 1B dibagi dengan 3 ditambah min 1. 3B dikurang P per 2. Yang ditanya adalah P, yang didapat A. Kali silang 2A sama dengan 3B dikurang P. Pindahkan P-nya. P-nya sama dengan 3B dikurang 2A. Nah, kalau sudah dapat persamaannya tinggal memasukkan. P sama dengan 3 kali B-nya, 3 min 2, 4, dikurang 2 kali A-nya, 3 min 1, 2. Kalikan 9 minus 6, 12, dikurang 6 minus 2, 4. 9 dikurang 6 sampai sekarang masih 3. Minus 6 dikurang minus 2, minus 4. 12 dikurang 4, 8. Permintaannya adalah vektor posisi P. Maka vektor posisi P-nya adalah 3 minus 4, 8. Cas. Contoh kelima. Diketahui titik A 2 minus 2 dan titik B 4 minus 1. Tentukan koordinat titik Q jika AK berbanding QB sama dengan minus 3 banding 5. Jawab. Perbandingannya sudah jelas. AK berbanding QB sama dengan minus 3 berbanding 5. Apakah yang di tengah-tengah sudah sama? Itu duluan dicari. Oh, sudah sama, sama-sama Q. Tuliskan ini Q. Ini hubungkan. Maka Q sama dengan minus 3A ditambah 5. Q sama dengan 5A ditambah minus 3B dibagi dengan 5 ditambah minus 3. 5A dikurang 3B per 2. Itulah Q-nya. Lalu Q sama dengan setengah kali 5A dikurang 3B setengah kali 5, 2 minus 2 dikurang 3 kali 4 minus 1. Hasilnya setengah kali 10 min 10 dikurang 12 minus 3. Setengah kali 10 kurang 12 minus 2 min 10 kurang minus 3 minus 7. Q sama dengan min 1 min 7 per 2. Karena diminta adalah koordinat titik Q, maka koordinat titik Q-nya Q adalah min 1 min 7 per 2. Begitu. Jadi tidak terlalu susah. Intinya kalau sudah diketahui perbandingannya, arahkan ke bentuk yang paling sederhana cara mengingat rumusnya. Ada soal latihan sebanyak 5 soal, dikerjakan untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.